Kami di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari peralatan yang digunakan pada percobaan kadar air tanah. Tujuan dari percobaan kadar air tanah untuk memperoleh besaran kadar air yang terdapat di dalam tanah. Peralatan yang digunakan, cawan kedap udara, berfungsi untuk menampung sampel. Kemudian, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram dan 1,00 gram. Digunakan untuk menimbang sampel. Kemudian, desikator digunakan untuk mempercepat penurunan suhu pada sampel setelah di oven. Kemudian, saringan nomor 3/4, saringan nomor 3/8, dan saringan nomor 4. Digunakan untuk menyaring ukuran butiran sampel sesuai diameter yang diinginkan. Kemudian oven digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi kadar air dari sampel. Kemudian output dari percobaan kadar air adalah besaran presentase dari kadar air sampel tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan peralatan dari percobaan berat isi tanah. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui berat isi, angka pori, dan derajat kejenuhan suatu sampel tanah. Peralatan yang digunakan yang pertama adalah ring berat isi. Ring berat isi ini dimaksudkan untuk mencetak sampel yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong untuk mengukur diameter dan tinggi ring sampel yang digunakan. Lalu ada timbangan. Timbangan ini untuk menimbang ring dan sampel yang digunakan. Lalu ada cawan untuk menampung sampel yang akan dimasukkan ke oven. Di sini juga ada spatula untuk meratakan permukaan sampel yang telah dicetak ke dalam ring. Ada oven yang ditujukan untuk menghilangkan kadar air tanah. Lalu di sini ada desikator yang ditujukan untuk menurunkan suhu sampel. Percobaan selanjutnya adalah percobaan berat jenis tanah. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan berat jenis tanah yang lolos saringan nomor 10 dengan menggunakan labu ukur. Peralatan yang digunakan pertama adalah labu ukur 500 mili. Peralatan ini digunakan untuk menaruh sampel tanah yang akan diuji. Yang kedua adalah termometer 50 derajat Celcius untuk mengecek suhu sampel yang akan diuji. Yang ketiga adalah air suling. Air suling digunakan untuk mencuci labu ukur. Dan yang keempat adalah botol air suling. Botol air suling digunakan untuk menyimpan air suling yang akan digunakan. Yang kelima adalah cawan perendam. Cawan perendam ini digunakan untuk merendam air untuk mendinginkan labu ukur. Yang keenam adalah saringan nomor 10. Saringan nomor 10 ini digunakan untuk menyaring ukuran butiran sampel. Yang ketujuh, ada timbangan dengan ketelitian 0,1 dan 0,01 gram yang berfungsi untuk menimbang sampel yang akan digunakan. Yang kedelapan, ada desikator. Desikator digunakan untuk mendinginkan sampel. Yang ke-10 ada hot plate. Hot plate ini digunakan untuk memanaskan sampel dalam labu ukur. Output dari berat jenis tanah dari percobaan berat jenis tanah adalah untuk mendapatkan nilai berat jenis. Percobaan selanjutnya, batas cair atau liquid limit. Tujuan dari percobaan ini untuk menentukan kadar air sampel tanah pada peralihan keadaan cair menjadi keadaan plastis. Peralatan yang digunakan, liquid limit device.
untuk mengetahui kekentalan tanah. Kemudian ASTM Grooving Tool untuk membuat alur sampel tanah non-kohesif. Kemudian Casagrande Grooving Tool untuk membuat alur sampel tanah kohesif. Kemudian Tin Box untuk wadah sampel percobaan. Kemudian Porcelain Dish sebagai wadah pencampuran sampel tanah dan air suling. Kemudian spatula sebagai alat untuk mengaduk sampel tanah. Kemudian sieve nomor 40 untuk menyaring sampel tanah. Kemudian pen dan cover untuk menampung saringan sampel dan menutup saringan teratas. Kemudian wash bottle untuk menyemprotkan air suling. Kemudian timbangan untuk menimbang sampel. Kemudian oven untuk mengurangi atau menghilangkan kadar air dari sampel tanah. Percobaan selanjutnya, batas plastis atau plastic limit. Tujuan dari percobaan ini untuk menentukan kadar air sampel tanah pada peralihan keadaan plastis menjadi keadaan semi padat. Peralatan yang digunakan, reference rod untuk mengukur diameter gilingan sampel. Kemudian glass plate sebagai alas menggiling sampel. Kemudian tin box untuk wadah sampel. Kemudian graduated cylinder untuk mengukur volume air. Kemudian porcelain dish sebagai wadah pencampuran sampel tanah dan air suling. Kemudian spatula sebagai alat untuk mengaduk sampel. Kemudian sieve nomor 40 untuk menyaring sampel. Kemudian pen dan cover untuk menampung saringan sampel dan menutup saringan teratas. Kemudian wash bottle untuk menyemprotkan air suling. Kemudian timbangan untuk menimbang sampel, dan oven untuk menghilangkan atau mengurangi kadar air pada sampel. Percobaan selanjutnya, batas susut atau shrinkage limit. Tujuan dari percobaan ini untuk menentukan kadar air sampel tanah pada peralihan keadaan semi padat menjadi keadaan padat. Peralatan yang digunakan, prong plate untuk menekan merkuri. Kemudian Monel dish sebagai wadah sampel. Kemudian crystallizing dish sebagai wadah merkuri. Kemudian cawan Petri untuk wadah tumpahan merkuri. Kemudian merkuri untuk media mencari volume tanah kering. Kemudian porcelain dish sebagai wadah pencampuran sampel tanah dan air suling. Kemudian timbangan untuk menimbang sampel. Kemudian oven untuk menghilangkan atau mengurangi air dari sampel. Output dari percobaan Atterberg limit adalah untuk menentukan batas cair, batas plastis, dan batas susut sampel tanah.